Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak semuanya? Semoga sehat semua ya. Hari ini kita bertemu di pelajaran SKI, pertemuan 1. Bab 1 ini, Bu Guru akan membahas tentang ketabahan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dalam berdakwah. Coba, siapa yang tahu pengertian dakwah? Apa itu dakwah? Dakwah adalah mengajak atau menyeru orang lain agar taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul pada usia 40 tahun. Wahyu pertama yang turun kepada Nabi Muhammad adalah Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Kemudian turunlah wahyu yang kedua, yaitu Quran Surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Wahyu yang kedua ini, Nabi Muhammad SAW mulai berdakwah. Di sini Bu Guru akan jelaskan tentang masa awal dakwah Nabi Muhammad SAW. Ada 2 strategi dakwah Nabi Muhammad. Yang pertama yaitu dakwah secara sembunyi-sembunyi atau sir, dan yang kedua dakwah secara terang-terangan atau jahar. Nah, kemudian kita bahas yang pertama, dakwah secara sembunyi-sembunyi. Dakwah secara sembunyi-sembunyi ini disampaikan kepada keluarga atau kerabat serta sahabat. Nabi Muhammad melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3-4 tahun, tepatnya di rumah Arqam bin Abil Arqam. Nah, Arqam bin Abil Arqam ini adalah salah satu as-sabiqunal awwalun. Apa itu as-sabiqunal awwalun? As-sabiqunal awwalun adalah orang yang pertama masuk Islam. Nah, Bu Guru akan sebutkan siapa saja yang masuk Islam yang termasuk as-sabiqunal awwalun. Yang pertama ada Khadijah binti Khuwailid. Yang kedua ada Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga ada Abu Bakar As-Siddiq. Yang keempat ada Ummu Aiman. Yang kelima ada Zaid bin Harithah. Yang keenam ada Utsman bin Affan. Yang ketujuh ada Zubair bin Awam. Yang kedelapan ada Sa'ad bin Abu Waqqas. Yang kesembilan ada Thalha bin Ubaidillah. 10 Abu Ubaidah bin Jarrah. 11 Arqam bin Abil Arqam. Itulah as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama masuk Islam. Kemudian yang kedua strategi dakwah Nabi yaitu dakwah secara terang-terangan atau jahar. Sejak kapan Nabi Muhammad dakwah secara terang-terangan? Sejak turunnya surat Al-Hijr ayat 94 yang merupakan penanda untuk berdakwah secara terang-terangan. Dimulai sejak tahun keempat dari kenabian. Cara Nabi Muhammad berdakwah pada masa ini adalah dengan mengundang kerabat dan orang terpandang dari suku Quraisy dalam jamuan makan malam. Yang kedua, dalam kesempatan itu Nabi Muhammad menyampaikan inti ajaran Islam agar manusia hanya menyembah Allah Subhanahu. Demikian. Nah, hari ini kita akan membahas tentang ketabahan Nabi Muhammad
dalam berdakwah. Sebelum memasuki materi ketabahan Nabi Muhammad, Bu Guru akan jelaskan tentang tanggapan terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Kita tahu pekan kemarin sudah Bu Guru jelaskan tentang dakwah secara sembunyi dan dakwah secara terang-terangan. Nah, dari kedua dakwah tersebut ada tanggapan dari orang-orang, yaitu tanggapan yang menerima dan tanggapan yang menolak. Tanggapan dari kebanyakan orang yang hadir mendengarkan dakwah Nabi Muhammad SAW, hanya sedikit orang yang mau menerima ajakan Nabi Muhammad SAW, ajakan untuk berbuat baik dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, selanjutnya akan Bu Guru jelaskan alasan kaum kafir Quraisy menolak ajaran Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, persaingan merebut kekuasaan. Yang kedua, hilangnya kasta atau persamaan derajat. Yang ketiga, hilangnya perdagangan patung, karena kebanyakan dari mereka adalah memproduksi patung atau membuat patung. Yang keempat, takut akan hari kiamat atau hari akhir, karena dalam ajaran Islam kita akan mengalami hari kiamat. Makanya kaum kafir Quraisy takut akan adanya hari kiamat. Mereka tidak percaya. Itulah beberapa alasan kaum kafir Quraisy menolak ajaran Nabi Muhammad. Baik, untuk selanjutnya Bu Guru jelaskan tentang ketabahan Nabi Muhammad SAW. Tabah adalah sikap sabar, tenang, tawakal dalam menghadapi segala kesulitan. Jika kalian sudah memiliki sikap tersebut, berarti kalian sudah memiliki sikap tabah. Apa saja ketabahan Nabi Muhammad SAW selama berdakwah? Kita sudah belajar tentang masa awal mula dakwah Nabi Muhammad sampai tanggapan kafir Quraisy. Kemudian lantas ketabahan apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Yang pertama, Nabi Muhammad itu tabah atas ancaman paman Nabi Muhammad. Sudahkah kalian tahu paman Nabi Muhammad siapa? Yaitu Abu Lahab. Kita tahu dalam Quran surat Al-Lahab ayat 1-5 adalah surat yang turun yang berisi tentang paman Nabi Muhammad SAW. Paman Nabi Muhammad ini seringkali mengganggu, seringkali mengancam bahwa beliau tidak suka Nabi Muhammad berdakwah mengajarkan ajaran agama Islam. Yang kedua, ketabahan Nabi Muhammad atas ancaman para penguasa Mekah. Apakah para penguasa Mekah menolak? Ya, di awal mula dakwah Nabi Muhammad, sebagian besar penduduk kafir Quraisy adalah menolak, sehingga mereka mengancam Nabi Muhammad. Mengancam supaya apa? Mengancam supaya Nabi Muhammad tidak berdakwah. Yang ketiga, ketabahan atas siksaan kaum kafir Quraisy. Nabi Muhammad disiksa seperti apa? Pada suatu malam di sebuah masjid, Nabi Muhammad kala itu sedang sholat, bersujud. Salah satu kafir Quraisy melemparinya dengan kotoran. Bagaimana perasaan anak-anak kalau begitu? Iya ya, kok kafir Quraisy sampai begitunya kepada Nabi Muhammad? Nah, pada saat itu datanglah Fatimah,
Siapa Fatimah? Fatimah adalah putri Nabi yang membersihkan kotoran di punggung Nabi. Nah, ketabahan berikutnya apa? Ketabahan atas pemboikotan Bani Hashim. Pernahkah kalian mendengar kata boikot? Boikot adalah pengucilan. Pengucilan terhadap Bani Hashim. Tidak boleh melakukan perdagangan, tidak boleh melakukan pernikahan dengan keluarga Bani Hashim, dan tidak boleh melakukan aktivitas lain yang berhubungan dengan Bani Hashim. Itulah salah satu ketabahan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah Bu Guru jelaskan ada 4 ya ketabahannya, tapi masih banyak lagi. Di sini yang Bu Guru tulis sebagai contoh hanya 4. Demikianlah anak-anak materi tentang ketabahan Nabi Muhammad. Bu Guru sambung pekan depan ya, tentang ketabahan para sahabat. Sekian dan terima kasih. Bu Guru berikan soal evaluasi, dikerjakan dengan baik ya anak-anak. Jika ada yang kurang paham, bisa tonton kembali videonya berulang, tidak hanya 1 kali ya. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.